Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Valinda Priyono, NPM 19310011. Saya dari kelompok 2 Universitas Malaya, Fakultas Kedokteran Umum. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas skill lab 2 yang berjudul tentang antenatal care trimester ketiga, status obstetrik dan Leopold. Di sini ada beberapa tujuan pemeriksaan obstetri, yaitu untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Informasi yang dikumpulkan dan pemeriksaan obstetri akan digunakan bersama dengan informasi dari hasil anamnesis dan pemeriksaan umum untuk proses pembuatan keputusan klinik untuk menentukan diagnosis serta mengembangkan rencana persalinan yang paling sesuai. Oke, setelah itu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kepada pasien atau kepada probandus bahwa kadang-kadang pemeriksaan ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Namun hal tersebut tidak membahayakan untuk ibu dan janinnya. Kemudian setelah itu saya akan meminta persetujuan apakah ibu bersedia atau tidak. Sudah itu saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu berupa meminta ibu untuk berkemih sebelum diperiksa. Setelah itu, setelah saya mendapatkan air seni dari ibunya, saya akan mempersilahkan ibu untuk berbaring. Kemudian menenteramkan ibu dan sarankan agar ibu lebih rileks. Kemudian meminta izin untuk membuka baju ibu di daerah abdomen dengan perlahan. Kemudian menfleksikan kaki ibu. Selanjutnya menyelimuti kaki ibu dengan kain atau selimut. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada tinggi fundus. Itu ini. Setelah saya ukur, saya akan mendapatkan hasil, yaitu berupa tinggi fundus yaitu 31 cm di atas simfisis, yaitu menandakan kehamilan berusia 34 minggu. Untuk Leopold pertama yaitu menentukan tinggi fundus dan meraba bagian janin yang difundus dengan kedua telapak tangan. Kemudian kaki ibu dibengkokkan pada lutut dan lipat paha. Selanjutnya pemeriksaan berdiri menghadap ke muka ibu. Kemudian tentukan tinggi fundus. Dan yang terakhir adalah rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menelusuri bagian kiri dan kanan abdomen ke arah fundus dengan kedua telapak tangan. Itu untuk Leopold yang bagian pertama. Untuk yang Leopold bagian kedua yaitu menentukan batas samping kanan dan kiri dan menentukan letak punggung janin pada letak lintang tentukan di mana kepala janinnya tersebut. Langkah pertama yaitu kedua tangan dipindahkan ke samping seperti ini. Kemudian tentukan batas samping kanan dan kiri rahim. Dan yang terakhir adalah rasakan adanya bagian rata dan memanjang atau punggung, bagian-bagian kecil ekstremitas pada batas samping kanan dan kiri rahim. Selanjutnya untuk pemeriksaan Leopold yang ketiga, menentukan apakah bagian terbawah janin dan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk atau masih bergoyang. Letakkan telapak tangan kanan di atas simfisis dan telapak kiri di atas fundus untuk fiksasi. Seperti ini. Rasakan bagian janin yang ada pada daerah simfisis, kepala atau bokong atau ekstremitas. Kemudian pastikan apakah bagian tersebut sudah masuk ke panggul atau belum. Kemudian, jika bagian terbawah janin belum masuk ke rongga panggul, bagian tersebut masih bisa digerakkan. Jika bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam panggul, maka bagian tersebut tidak dapat digerakkan lagi. Dan terakhir, untuk menentukan apakah presentasi adalah kepala atau bokong, pertimbangkan bentuk, ukuran, dan kepadatan bagian tersebut. Jika bulat, keras, dan mudah digerakkan, mungkin presentasi kepala, atau jika tidak beraturan, lebih besar, tidak keras, dan sulit digerakkan, mungkin bokong.
Sungsang berarti terbalik dan diidentifikasikan dengan bokong sebagai kebalikan dari kepala. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu adalah Leopold 4. Di Leopold 4 sendiri menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati pintu atas panggul. Menilai penurunan melalui palpasi abdomen memberikan informasi mengenai kemajuan persalinan. Yaitu langkah pertama, pastikan kedua kaki ibu lurus. Yang kedua, pemeriksaan menghadap ke kaki ibu. Yang ketiga, telusuri bagian kiri dan kanan abdomen ke arah bawah dengan kedua telapak tangan. Seperti ini. Dan yang terakhir yaitu amati pertemuan kedua tangan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut jantung pada janin. Setelah sudah diperiksa, menyebutkan hasilnya. Hasil normal pada denyut jantung pada janin yaitu sekitar 120 sampai 160. Setelah semua itu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan akan dilaksanakan yaitu pemeriksaan selanjutnya atau pemeriksaan dalam. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri skill lab kedua ini yang berjudul ANC trimester 3 status obstetrik dan Leopold. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.